Lagu Indonesia Raya, hadiri dimohon berdiri. Dipersilakan untuk duduk kembali. Iya, teman-teman sekalian, mungkin saya ingin akan mulai sosialisasi ini. Ya, kita punya alat cukup banyak ya untuk persiapan rekam medik elektronik di sana. Sudah pada terima semua ya. Jadi RME ini nanti dimulai dari pendaftaran, kemudian nanti dianalisa nanti di ruang dokter ada komputernya, kemudian bagian keuangan, kemudian lagi nanti apotek, kemudian mungkin laborat mungkin ya. Laborat gigi dan sebagainya, semua akan gandeng. Dan yang jelas nanti ngurangi resep tadi yang tadinya pasien gitu diperiksa bawa resep ke apotek, kadang-kadang ada yang disai ya enggak ngambil obat di sini, nah kita yang rugi. Ya, oleh karena itulah nanti dengan RM ini harapan kita nanti semuanya cukup dari antara pos tadi, mulai dari pendaftaran dan sebagainya. Tetap ada kertas ada, tapi ada banyak pengurangan kertas-kertas sehingga rahasia pasien akan lebih terjamin. Jelaskan tentang pelaksanaan PPI di FKTP kepada yang terhormat Pak Kondo. Terima kasih untuk kesempatannya ikut pelatihan PPI. Di sini saya akan menyampaikan oleh-oleh dari saya kemarin workshop di Hotel Azana Asia selama 2 hari, tanggal 20 dan 21 Oktober. Pelaksanaan PPI di FKTP meliputi pokok bahasanya meliputi konsep infeksi, program PPI dan ruang lingkup PPI di FKTP. Program PPI di FKTP meliputi kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi, bundle size, surveillance size, pendidikan dan pelatihan, penggunaan antibiotik yang bijak, audit dan ikrar. Ikrar sama audit itu nanti untuk evaluasi. Penyakit infeksi terkait pelayanan kesehatan yang dulu kita kenal dengan nasokomial sekarang berubah menjadi healthcare associated infection disease, yaitu salah satu masalah kesehatan di berbagai dunia ya. Pengertiannya adalah
infeksi yang terjadi pada pasien selama proses perawatan di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, di mana tidak infeksi atau dalam masa inkubasi saat masuk rawat serta dapat muncul setelah pulang rawat, dan juga infeksi yang dapat terjadi pada petugas di fasilitas pelayanan kesehatan karena pekerjaannya. Jadi misalnya orang datang dengan tidak ada batuk pilek, tiba-tiba pulang ditambah ada batuk pilek, seperti itu contohnya, nggih. Selanjutnya fenomena ini bisa dikatakan seperti fenomena gunung es. Ini untuk apa? Yang PP itu ya untuk kondisi pelayanan pasien di FKTP. Rantai infeksi, rangkaian yang harus ada untuk menimbulkan infeksi. Apabila satu mata rantai diputus atau dihilangkan, maka penularan infeksi dapat dicegah atau dihentikan. Jadi perputaran ini harus kita stop, entah itu dari pasiennya, dari tenaga kesehatannya, atau dari FKTP itu sendiri. Ini untuk pencegahan infeksi atau PPI itu dituangkan dalam Permenkes nomor 27 tahun 2017 tentang pencegahan dan pengendalian infeksi di Fasiankes dan pedoman teknis pencegahan pengendalian infeksi di FKTP. Pencegahan infeksi ini prinsipnya kewaspadaan isolasi dan bundel size yang tadi ada kewaspadaan HAI sama ini regulasinya. Yang ini. Ini untuk ruang lingkup PPI di pelayanan FKTP ya teman-teman. Ini untuk alat, hygiene, teknik desinfeksi alat dan lingkungan. Ini kalau kita nggak hati-hati akan terjadi lingkaran apa namanya? Untuk penularannya, seperti misalnya untuk pemasangan infus kita bisa terjadi plebitis atau infeksi daerah pemasangan karena kita tidak alatnya yang tidak higienis atau kita lupa cuci tangan, tidak pakai APD, itu nanti bisa menyebabkan plebitis. Untuk yang kontak dan droplet itu seperti penggunaan selang O2, nebulizer. Kalau untuk yang kontak dengan ini KIPI, penyuntikan imunisasi atau vaksin. Untuk daerah pemasangan seperti kita melakukan hacking atau apa, itu bisa terjadi abses, itu bisa dari airborne, kontrak atau dompet. Misal kita dari peralatan atau hygiene, APD yang kurang steril. Kontak ada lagi contohnya seperti infeksi saluran kencing pada pemasangan kateter. Dan kontak droplet airborne itu pada kalau misalnya kita untuk insisi atau perawatan luka terbuka untuk jahit hacking ya. Pelaksanaan program PPI nanti akan ada regulasi, standar, dan akreditasi, dan itu harus memenuhi persyaratan sarana prasarana, sumber daya manusia, perilaku petugas terhadap standar yang akan kita buat nantinya. Program PPI tujuannya ini. Untuk program PPI sesuai Permenkes nomor 27 tahun 2017, pedoman teknisnya adalah kewaspadaan isolasi, ada dua, kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi. Pencegahan PPI dengan bundle size, surveillance, pendidikan, pelatihan PPI, dan penggunaan antibiotik yang baik. Itu semua nanti dimonitoring dan dievaluasi dengan audit atau IKRA. Penerapan PPI kewaspadaan isolasi di FKTP itu ada 10. Contohnya untuk kewaspadaan standar dengan hygiene, kebersihan tangan. Untuk teman-teman masih ingat ya, untuk 5 moment dan
6 langkah cuci tangannya. Untuk alat pelindung diri, penyuntikan yang aman, kebersihan, pernafasan dan etika batuk, kesehatan petugas, pengendalian lingkungan, pengendalian limbah rumah sakit, manajemen linen dan penempatan pasien serta pengelolaan alat kesehatan. Kalau kewaspadaan transmisi itu lewat kontak, droplet atau airborne itu, misalnya kita itu tadi untuk tindakan-tindakan seperti hacking, dan misalnya dengan pasien diare atau dengan kita dicurigai, karena kita lagi musim COVID dicurigai dengan COVID itu lewat airborne atau tangan. Ini kewaspadaan standarnya yang ada 10. Kebersihan tangan, melakukan cuci tangan, hand washing selama 40 sampai 60 menit itu dengan air mengalir dan sabun. Kalau menggunakan hand scrub itu 70%, 20 sampai 30 detik. Jika tangan tampak bersih jadi tidak terkena darah atau cairan pasien. 5 momen yang harus kita ingat dulu pernah, 2 sebelum dan 3 sesudah. Cara langkahnya ada 6 langkah cuci tangan. Ya, kepada Mas Bambang mohon bantuan dipraktekkan, Mas. Untuk melakukan cuci tangan dan washing dengan air mengalir. Untuk jari ya, jari keluar ya. Terima kasih buat Mas Bambang sudah mempraktekkan untuk langkah cuci tangan. Untuk standar kedua, alat pelindung diri. Kalau untuk saat ini karena kasus COVID sudah menurun dan sudah tidak banyak kasusnya, kita sebagai tenaga kesehatan untuk alat pelindung diri hanya masker dan tadi yang paling utama cuci tangan. Kalau untuk alat pelindung diri hanya digunakan untuk kalau apabila kita mencurigai pasien itu memang mengarah ke COVID atau ada dicurigai seperti itu. Ini contoh alat pelindung diri yang digunakan sesuai indikasi dan jenis paparannya. Untuk penggunaan APD perlu diperhatikan cara memilih. Untuk cara memilih, kajian risiko pajanan kenakes dan pasien, dinamika transmisi inspeksi itu maksudnya yang seperti tadi, misal pasien sebenarnya nggak batuk pilek tapi perawatnya batuk pilek atau siapa yang batuk pilek jadi tertular batuk pilek gitu. Kalau untuk cara melepaskan kita sudah tahu ya, untuk cara melepaskan APD kebalikannya dari kita cara memakainya. Cara menggunakan, benar cara menggunakan, perilaku dan cara menggunakannya. Cara membuang juga disposable, pakai ulang atau tempat limbah penampung. Ini untuk sama contohnya. Nah, ini untuk contoh-contoh rekomendasi dari WHO untuk APD. Satpam hanya memakai masker, perawat juga. Ini untuk perawat juga yang sedang melakukan tindakan, sama yang melakukan imunisasi hanya cukup pakai masker, sarung tangan juga nggak pakai. Ini untuk yang tengah, ini di bawah, ini untuk steril alat, sedang untuk menyeteril alat. Dan yang terakhir adalah dokter gigi atau dokter umum. Yang ketiga, pengendalian lingkungan. Jadi pertahanan kondisi lingkungan sehat untuk sirkulasi udara, permukaan lingkungan bersih, area pemeriksaan pasien khusus terpisah dengan area administrasi, penataan peralatan tampak rapi dan mudah dibersihkan, sarana kebersihan tangan, pembersihan rutin minimal 2 kali sehari, dan pengelolaan limbah. Jadi kemarin ada pesan Pak Wondo, jadi untuk misal pasien-pasien dengan batuk atau dengan untuk droplet atau kontak, kalau bisa dipisahkan ruangannya untuk ruangan tunggunya gitu. Jadi nggak bergabung sama yang misalnya sakit perut atau apa gitu Mbak. Jadi ada pemisahan gitu.
Oke. Ini untuk pembersihan lingkungan ruangan pelayanan pasien, kira-kira seperti ini untuk itu yang atas yang salah ya. Untuk yang salah itu contohnya kain pel kita sudah tidak pakai, harusnya memang pakai yang sudah dipakai. Cuma untuk alatnya seharusnya memang enggak yang model semprot itu, jadi harus ada baknya. Bersihan. Nah ini untuk pembersihan tumpahan dan percikan, sebenarnya saya ada videonya untuk latihan tumpahan percikan ini, tapi tidak bisa dibuka. Nanti di-share di grup ya teman-teman. Jadi untuk ini spill kit, jadi cara pembersihan untuk darah dan tumpahan seperti muntahan atau kotoran-kotoran yang lain. Jadi nanti ada alatnya untuk setiap bagian, sebaiknya punya dan harus bisa melakukan. Prosedur pembersihannya nanti ada petugas menggunakan APD apabila memang dicurigai ini infeksius, beri tanda jadi bisa pakai polis line atau pakai kursi untuk menandai bahwa ini daerah lagi mau dibersihkan. Ada serap cairan tumpahan dengan perca atau handuk bekas pembersih, tuangkan cairan dengan deterjen, jadi yang deterjen yang mengandung koagulan, jadi nanti dia akan membekukan darah atau membekukan kotoran itu. Lanjutkan dengan cairan klorin, terus di klorin atau alkohol disemprot, habis itu dilap pakai air, selesai. Nanti baru di ini kan. Kalau bertumpahan B3 juga ada spill kitnya sendiri, itu berbeda. Sama beri tanda tumpahan reagen atau lokalisasi, lokalisir area tumpahan, buang ada plastiknya, ada dua macam untuk yang infeksius sama non infeksius. Ini untuk selanjutnya yang keempat, pengelolaan limbah. Tujuannya itu melindungi pasien, petugas, pengunjung dan masyarakat sekitar pasienkes dari penyebaran infeksi akibat limbah yang tidak dikendalikan. Kategori limbah ini kita juga sudah benar ya, untuk kresek kuning yang infeksius, hitam yang non infeksius. Selanjutnya pemrosesan kebersihan alat kesehatan. Di sini ada 3 klasifikasinya, antara tinggi, sedang dan rendah. Kalau kita banyakkan yang non kritikal atau sedang, jadinya seperti tensimeter, linen, urinal, apron, alat makan, lantai, tempat tidur. Jadi untuk kayak yang sedang itu seperti endoskopi kan kita nggak pakai. Tinggi, instrumen bedah, laparoskopi juga kita nggak ada. Untuk prosedur sterilisasi kita lebih ke semi kritikal dan non kritikal. Proses DTT dengan menggunakan desinfektan selama 15 sampai 20 menit. Dan perebusan, itu perebusan selama 20 menit dihitung dari air mendidih atau sampai terbentuknya uap air mendidih. Untuk yang non kritikal cukup disemprotkan atau dilakukan pencucian dengan deterjen seperti stetoskop dan termometer. Selanjutnya keenam, pengelolaan linen. Ini macam-macam linen. Jadi kalau linen sebaiknya kita 3:1 Pak, untuk 1 dipakai, 1 dicuci, 1 disimpan untuk perbandingan linennya. Penyuntikan yang aman, 1 waktu, 1 suntikan, dan 1 jarum. Ini untuk penyuntikan yang aman. Langkah-langkah memasang infus, ini peralatannya seperti ini. Yang selanjutnya kebersihan pernafasan dan etika batuk. Pendidikan staf, pasien dan orang yang mendampingi. Jadi misal dengan kondisi batuk kita kasih masker, kalau misalnya mereka nggak bawa masker, peringatan visual, ada spanduk untuk cuci tangan dan pemisahan orang dalam gejala pernafasan seperti memakai pakai bedah atau duduk jauh dari orang lain.
Ini untuk penempatan pasien rawat inap. Tempatkan pasien infeksius terpisah dengan pasien yang non-infeksius. Misalnya seperti kalau kita jarang ya pasien HIV atau TB gitu. Selanjutnya yang terakhir, perlindungan kesehatan petugas. Jadi masing-masing petugas harus memahami resiko penularan penyakit infeksi. Pemeriksaan kesehatan berkala untuk petugas. Pasienkes harus mempunyai kebijakan untuk penata laksanaan seperti misalnya akibat tusukan jarum yang sudah dipakai oleh pasien, tiba-tiba kita ketusuk, itu harus dilaporkan sebenarnya. Jadi nanti mau ada apa-apa, misalnya terjadi infeksi HIV itu. Perlindungan kesehatan petugas ini hanya memakai masker, sarung tangan atau APD dengan kondisi-kondisi tertentu untuk yang memang kita curigai. Pasien sesuai transmisi, kontak droplet atau airborne, ruang tersendiri, dan sarana kepatuhan ini harus ke keluarga pasien atau yang menunggui ya, droplet juga, dan airborne, ruang tersendiri. Ini untuk resiko infeksi dan penerapan bundel size di FKTP. Bundel size itu praktek berbasis bukti sahih yang menghasilkan perbaikan keluaran proses pelayanan kesehatan bila dilakukan secara kolektif dan konsisten. Jadi misal selama 1 tahun kita ada catatan tentang kejadian plebitis atau infeksi saluran kencing karena pemasangan kateter atau karena pos operasi atau hektik. Ini untuk hasil survei PPI-nya, nanti ada pengertiannya dan kita ada penghitungannya juga. Insiden angka kejadian infeksi yang terjadi di klinik, nanti ada perhitungannya. Faktor resiko infeksi di pelayanan kesehatan yang tadi saya sebutkan, abses gigi di klinik gigi, plebitis, KIPI, ido abses karena pemasangan infus juga, atau karena tindakan invasif seperti hektik dan rawat luka, dan infeksi saluran kencing karena pemasangan kateter. Ini nanti akan dibikin laporannya. Selanjutnya pendidikan dan pelatihan PPI. Pendidikan dan pelatihan seluruh petugas sebenarnya yang bekerja di puskesmas atau klinik, dokter, perawat bidan, tenaga penunjang kesehatan, petugas admin dan cleaning service, dilakukan workshop atau pelatihan PPI internal. Untuk koordinator atau PJ PPI minimal yang sudah melakukan pelatihan PPI dasar dengan sertifikat pelatihan dan mengikuti BIMTEK secara berkesinambungan. Ini untuk penggunaan antibiotik yang bijak. Jadi pengawasan PPI dalam berdasarkan pemeriksaan ini mungkin tiba-tiba ada yang alergi untuk penggunaan antibiotik. Penggunaan antibiotik berdasarkan terapi empiris, definitif, dan profikasis. Ini untuk yang di puskesmas. Ini sumber daya pengelolaan PPI, itu nanti akan dibentuk untuk tim PPI-nya di Klinik Bina Husada 1. Tersedia. Kesimpulannya adalah HIV adalah infeksi yang terjadi pada pasien selama proses perawatan di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, di mana tidak infeksi atau dalam masa inkubasi saat masuk rawat, serta dapat muncul setelah pulang rawat inap, dan juga infeksi yang dapat terjadi pada petugas di fasilitas pelayanan kesehatan karena pekerjaannya. Program PPI yang sudah saya jelaskan satu persatu tadi, kewaspadaan isolasi, penerapan PPI, surveillance diklat PPI, penggunaan antibiotik yang bijaksana, nanti akan ada monitoring melalui IKRA dan audit PPI.
melaksanakan strategi dalam program PPI yang dilaksanakan oleh seluruh petugas pelayanan kesehatan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas waktunya saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian acara hari ini yang semoga memberi banyak pencerahan dan hasil dari rapat hari ini agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan klinik dan pelayanan masyarakat yang baik. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan rapat hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Gimana Mas? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.